Meghan Markle and a doctor, and Katie asks me to be a part of it. Kalau kita melihat cerita ini, rasanya seperti dua kepribadian besar bertemu di atas panggung. The two divas didn't get on at all. Masing-masing membawa dunianya sendiri. Di satu sisi, ada Brooke Shields, seorang legenda Hollywood yang telah puluhan tahun berkarir di industri hiburan. Dia memiliki karisma, pengalaman, dan kepercayaan diri yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, ada Meghan Markle, seorang figur publik yang juga mendapatkan sorotan besar karena latar belakangnya sebagai mantan aktris dan istri bangsawan Inggris. Dengan peran barunya sebagai advokat isu-isu sosial, dia pasti merasa perlu menyampaikan pandangannya dengan cara yang tegas. Menghadirkan dua kepribadian besar seperti ini dalam satu panggung seringkali menciptakan dinamika yang menarik, namun tidak selalu harmonis. Chemistry antara mereka tampak kurang pas, dan sepertinya itulah yang terjadi di festival South by Southwest. Meghan Markle and a doctor, and Katie asks me to be a part of it. Brooke tampaknya mencoba bersabar selama sesi berlangsung. Namun, pada akhirnya, dia merasa perlu mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkannya. Ini adalah dunia hiburan, di mana setiap kata dan tindakan bisa menjadi bahan pembicaraan selama bertahun-tahun. Apa yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana Brooke memilih untuk tidak diam saja. Alih-alih langsung bereaksi saat itu, dia baru berbicara setahun setelah kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa dia benar-benar merenungkan situasi tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara secara blak-blakan. Jika kita jujur, mungkin banyak selebriti di industri ini yang memiliki perasaan serupa dengan Brooke. Merasa frustrasi atau tidak nyaman dengan cara Meghan menyampaikan pandangannya. Namun, tidak semua orang berani mengatakannya secara terbuka seperti Brooke. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah ini momen, tipping point, bagi selebriti lain untuk mulai berbicara lebih terbuka? Ataukah ini hanya sebuah insiden kecil yang akan hilang begitu saja? Yang jelas, pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam, baik bagi mereka yang terlibat maupun bagi kita sebagai penonton. Ingat bagian di mana Meghan mengklaim bahwa dia mengirim sebuah surat kepada perusahaan iklan saat berusia 11 tahun? Nah, ternyata, kebenarannya sedikit berbeda. Surat itu bukan inisiatif pribadinya, melainkan bagian dari proyek kelas di sekolah. Dan menariknya, ayahnya yang menyarankan ide tersebut. Jadi, cerita ini patut dipertanyakan jika kita melihat fakta-faktanya. Namun, Angela yang benar-benar menarik di sini adalah bahwa ada lebih dari sekadar insiden di atas panggung. Ada juga interaksi di balik layar yang memberikan gambaran lebih dalam tentang dinamika antara kedua tokoh ini. Dalam wawancara terbarunya dengan India Hicks di Substack-nya, Meghan Markle and a doctor, and Katie asks me to be a part of it. Dia secara jelas menyatakan bahwa Meghan Markle, yang sering disebut sebagai dukeses palsu oleh beberapa pihak, tidak tampak nyaman ketika didesak atau ditantang. Jujur saja, siapa yang bisa menyalahkan Brooke karena berbicara? Jika seseorang tidak mau menerima dialog yang konstruktif, wajar saja kalau frustrasi mulai muncul. Oh ya Tuhan, aku bahkan tidak yakin apakah kita bisa menggunakan ini nanti, tapi ini benar-benar momen yang sangat menarik. Ini mungkin salah satu bagian terbaik dari cerita ini. Jadi, bayangkan ini, Brooke mendapat telepon dari Katie Couric. Dan tebak siapa yang menjadi pusat perhatian? Ya, Meghan Markle. Jadi, ceritanya begini, Meghan Markle, seorang figur publik yang cukup dikenal, dan Katie Couric mengajak Brooke Shields untuk ikut serta dalam acara tersebut. Awalnya, Brooke hanya berkata, "Oh, oke, baiklah. Ya sudah, lakukan saja." Jadi, dia memutuskan untuk datang dan berbicara tentang apapun yang perlu disampaikan. Ketika mereka tiba, Katie mulai dengan pertanyaan pertama kepada Meghan. Dia bertanya tentang bagaimana Meghan, sejak usia muda, sudah menjadi advokat bagi wanita. Lalu, Meghan mulai bercerita tentang pengalamannya saat berusia 11 tahun. Dia terus-menerus menyebutkan, "Saat saya berusia 11 tahun, saya melihat iklan di televisi tentang sabun cuci piring. Iklan itu menggambarkan bahwa hanya wanita yang mencuci piring." Meghan merasa tidak setuju, jadi dia menulis surat kepada perusahaan tersebut. Katanya, "Saya menulis surat itu saat berusia 11 tahun, dan mereka akhirnya mengubah iklan tersebut." Saat itu, Brooke langsung merasa seperti, maaf, aku harus menyela sebentar." Dia benar-benar tidak ingin terlihat kasar, tapi dia pikir cara terbaik untuk melonggarkan suasana adalah dengan sedikit humor. Jadi, dia berkata, "Aku hanya ingin memberikan sedikit konteks kepada semua orang di sini tentang bagaimana kita berbeda." Lalu dia melanjutkan, "Nah, saat aku berusia 11 tahun, ruangan itu langsung hening, lalu meledak dalam tawa. Untungnya, suasana jadi lebih rileks setelah itu, dan Brooke hanya berpikir, aku harap dia tidak menganggapku kasar."
Aku tidak bermaksud kasar, hanya saja. Sejujurnya, aku merasa momen itu cukup jenius. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bahwa cerita tentang iklan sabun cuci piring yang disampaikan Meghan terdengar sedikit terlalu manis atau berlebihan. Aku hanya berpikir, mereka tidak akan mau duduk di sini selama 45 menit hanya untuk mendengar seseorang berbicara dengan nada begitu serius, apalagi dalam format acara seperti ini. Cerita ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana dua kepribadian besar bisa saling berinteraksi di atas panggung. Meghan mencoba menyampaikan pesan serius tentang kesetaraan gender, yang tentu saja merupakan isu penting. Namun, Brooke Shields, dengan pengalaman panjangnya di dunia hiburan, tampaknya merasa bahwa cara penyampaiannya kurang tepat untuk audiens di acara tersebut. Humor yang digunakan Brooke untuk menyela cerita Meghan adalah langkah yang cerdas. Ini tidak hanya melonggarkan suasana, tetapi juga memberikan perspektif lain tentang bagaimana pengalaman hidup seseorang bisa sangat berbeda. Bagi Brooke, momen itu mungkin terasa seperti upaya untuk membuat audiens tetap terhubung tanpa kehilangan minat. Namun, pertanyaannya tetap, apakah Meghan merasa tersinggung? Atau apakah dia menganggap intervensi Brooke sebagai bagian dari dinamika alami di atas panggung? Yang jelas, insiden ini meninggalkan kesan mendalam, baik bagi mereka yang hadir di acara tersebut maupun bagi kita yang membaca ceritanya sekarang. Jadi, situasinya benar-benar luar biasa. Ini terjadi di depan ribuan orang, dan suasana saat itu pasti sangat dinamis. Setelah Brooke menyela cerita Meghan dengan guyonan tentang bagaimana dia berperan sebagai seorang karakter kontroversial saat berusia 11 tahun, reaksi Meghan cukup datar, dia hanya berkata, "Oh, oke." Lalu Brooke pun mencoba melonggarkan suasana dengan berkata, "Ayo kita bersenang-senang saja." Tapi, sejujurnya, Katie Couric benar-benar brilian dalam momen ini. Dia adalah moderator yang luar biasa, sangat piawai dalam menengahi dua kepribadian besar seperti Brooke dan Meghan. Rasanya seperti dia bisa melakukan ini tanpa perlu berpikir keras. Dia benar-benar hebat. Angela, aku semakin menghargai Brooke Shields setelah momen ini. Dia begitu jujur, dan jenis kejujuran seperti ini jarang sekali kita dengar dari selebriti tentang Meghan Markle. Aku yakin Meghan mungkin merasa kurang nyaman mendengar komentar Brooke ini. Ya, dia mungkin merasa tersinggung. The two divas didn't get on at all. Sungguh menarik bagaimana seorang wanita yang sudah memiliki banyak pengalaman dan sekarang berusia hampir 44 tahun, masih terus-menerus mengungkit masa kecilnya. Saat aku berusia 11 tahun, seperti itu adalah bagian paling penting dari hidupnya. Apa-apaan itu? Itu terdengar kurang relevan. Dan Brooke tidak bisa menahan diri. Dia langsung memberitahunya, mungkin kita bisa fokus pada hal lain. Siapa peduli apa yang kamu lakukan saat berusia 11 tahun? Aku sendiri melakukan hal-hal yang jauh lebih menarik saat seusia itu. Jadi, ya, mari kita bicarakan sesuatu yang lebih relevan. Ini seharusnya menyenangkan. Mereka seharusnya menikmati acara ini. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan pesan. Inilah yang menarik. Interaksi seperti itu bisa saja terjadi di atas panggung. Dan jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi momen yang sangat ikonik. Cerita ini menunjukkan betapa pentingnya dinamika antara dua figur publik yang sangat berbeda karakternya. Brooke Shields, dengan pengalamannya yang panjang di industri hiburan, tampaknya merasa bahwa cara Meghan menyampaikan pesan tentang isu sosial terlalu berfokus pada satu momen kecil dalam hidupnya, seperti usia 11 tahun. Humor Brooke bukan hanya untuk melonggarkan suasana, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk berbagi pengalaman hidup tanpa terlalu membesar-besarkan satu aspek kecil. Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih relevan. Adalah bentuk saran yang tajam namun tetap disampaikan dengan gaya humoris. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar seperti sebuah pandangan bahwa narasi tentang masa kecil tidak selalu cocok untuk semua audiens. Namun, bagi Brooke, ini mungkin hanya cara untuk menjaga agar acara tetap menarik dan tidak terlalu serius. Yang menarik adalah bagaimana Katie Couric berhasil menengahi situasi ini dengan sangat baik. Sebagai moderator, dia pasti menyadari ketegangan yang terjadi, tetapi dia mampu menjaga agar percakapan tetap berjalan alami tanpa terlihat canggung. Jika Meghan benar-benar sosok yang lembut, menyenangkan, dan humoris seperti yang sering ia gambarkan, maka reaksinya setelah momen itu pasti akan sangat berbeda. Dia mungkin akan berkata, "Oh, tidak, itu luar biasa. Kamu berhasil membuat semua orang tertawa. Terima kasih banyak, Brooke Shields, karena membawa suasana ringan ke acara ini." Tapi jelas sekali bahwa reaksi Meghan tidak seperti itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia menerima komentar Brooke dengan senyuman atau apresiasi. Sebaliknya, sepertinya dia merasa cukup tersinggung dan ingin melawan balik. Dia pasti sudah muak dengan situasi tersebut. Meghan adalah wanita yang kuat,
Jadi akan sangat menarik melihat bagaimana kelompok pendukung Sussex, yang biasanya sangat protektif terhadap dirinya, akan bereaksi terhadap insiden ini. Apakah mereka akan memiliki keberanian untuk berkata, "Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" Mungkin saja, tapi aku harap mereka tidak melakukannya. Karena sejujurnya, apa yang dilakukan Brooke Shields adalah hal yang tepat untuk dilakukan pada saat itu. Aku hanya sedikit menyesal bahwa dia tidak melakukannya lebih awal. Yang menarik tentang Meghan adalah ketika seseorang mengkritiknya, terutama ketika kritik itu menyentuh masa kecilnya, seperti cerita tentang usia 11 tahun, dia cenderung mencari cara untuk membalas dendam. Itulah pola yang sering kita lihat dalam hubungannya dengan ayahnya, keluarga kerajaan, bahkan teman-temannya. Jadi, kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, Brooke Shields telah melakukan sesuatu yang banyak orang ingin lakukan tetapi tidak berani. Dan itu patut diapresiasi. Brooke adalah salah satu selebriti yang sudah memiliki karir luar biasa. Dia sangat dicintai oleh banyak orang, dan aku yakin dia tidak membutuhkan apapun dari Meghan Markle. Jadi, dia tidak perlu takut atau khawatir tentang konsekuensi apapun dari komentarnya. Aku sangat menyukai momen ini, Angela. Things when I was 11 and Namun, cerita ini muncul setelah laporan di Mail on Sunday akhir pekan lalu. Disebutkan bahwa Pangeran Harry meminta saran dari saudara mendiang Putri Diana, Earl Spencer, tentang apakah dia harus mengganti nama keluarganya menjadi Spencer. Menurut pandangan analis, ini sebenarnya ide yang bagus. Jika Harry benar-benar memutuskan untuk mengganti nama keluarga menjadi Spencer, itu bisa menjadi langkah besar yang menguntungkan bagi keluarga kerajaan. Raja Charles atau Pangeran William tidak perlu repot-repot pergi ke parlemen untuk mencabut gelar atau hak istimewa Harry, karena mereka bisa berkata, ini adalah pilihan yang dibuat Harry sendiri. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apakah kamu terkejut dengan sejauh mana Harry tampaknya berusaha mencari perhatian, menyakiti ayahnya, dan memberikan bentuk penghinaan terhadap keluarga kerajaan? Ya, aku merasa ini adalah upaya lain, mungkin dengan bantuan Meghan, untuk menemukan sesuatu yang benar-benar akan memukul keluarga kerajaan secara emosional. Sepertinya mereka ingin membuat keluarga kerajaan merasa tersinggung dan tidak nyaman karena semua upaya mereka untuk menjaga sikap hormat ternyata sia-sia. Masalah ini sebenarnya bisa berjalan mulus tanpa drama jika saja tidak ada yang merespons Meghan atau Harry. Namun, kali ini, aku merasa langkah Pangeran Harry untuk mempertimbangkan penggantian nama keluarga menjadi Spencer sangatlah kontroversial. Bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan nama keluarga ayahnya, Mountbatten Windsor, dan beralih ke nama keluarga ibunya, Diana, yaitu Spencer? Ini adalah langkah yang cukup mencengangkan. Yang menarik, Earl Charles Spencer, saudara mendiang Putri Diana, memberikan pandangan yang cukup tegas kepada Harry. Dia berkata, sebaiknya kamu tidak melakukan itu. Kamu benar-benar tidak seharusnya. Ingatlah, Charles Spencer bukanlah teman dekat Raja Charles. Dia tidak begitu menyukai keluarga kerajaan secara keseluruhan. Bahkan, dia pernah menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk melindungi anak-anak Diana daripada membiarkan keluarga kerajaan melakukannya. Jadi, jika seseorang seperti Charles Spencer bisa memberikan nasihat seperti itu kepada Harry, kita bisa membayangkan betapa mengejutkannya ide ini bagi keluarga kerajaan. Langkah ini pasti akan sangat menyakiti Raja Charles dan Pangeran William. Jika Harry benar-benar melanjutkan rencana ini, itu hanya akan memperpanjang konflik hukum yang sudah berlarut-larut. Akan ada banyak prosedur yang harus dijalani di pengadilan, dan itu akan menjadi beban tambahan bagi semua pihak. Selain itu, ada spekulasi bahwa Meghan mungkin tidak menghentikan Harry dalam keputusan ini. Aku mulai berpikir, mungkin ada alasan terselubung di balik semua ini. Lalu aku menyadari sesuatu. Nama tengah putri mereka, Lilibet, adalah Diana. Jika keluarga Sussex mengubah nama keluarga mereka menjadi Spencer, maka putri mereka akan dikenal sebagai Diana Spencer. Ini adalah hal yang cukup mencolok, karena nama tersebut memiliki makna emosional yang mendalam. Mungkin ini adalah langkah yang disengaja oleh Meghan, karena dia mungkin merasa bahwa ini adalah cara untuk memberikan identitas yang lebih berkelas bagi keluarga mereka. Meskipun mereka tidak akan memiliki gelar kerajaan yang sama seperti sebelumnya, mereka tetap mencoba menciptakan identitas baru. Namun, dengan melakukan ini, mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan yang sangat dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kita bahkan melihat bagaimana popularitas Raja Charles dan keluarga kerajaan tetap tinggi, bahkan di negara-negara seperti Kanada. Namun, Harry dan Meghan tampaknya ingin sepenuhnya memisahkan diri dari warisan ini. Meskipun Raja Charles sedang berjuang melawan kanker sejak Januari tahun lalu, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Harry. Alih-alih menunjukkan empati, dia justru membuat keputusan yang terkesan penuh dendam. Aku merasa sangat sedih tentang ini. Ketika aku menghabiskan waktu bersama Harry dulu,
Dia adalah sosok yang baik dan hangat. Tapi sekarang, keputusan ini benar-benar sulit untuk dibenarkan. Keputusan Pangeran Harry untuk mempertimbangkan pergantian nama keluarga menjadi Spencer bukan hanya soal identitas pribadi, tetapi juga merupakan langkah yang dapat memperdalam jurang pemisah antara dirinya dan keluarga kerajaan. Nasihat dari Earl Charles Spencer menunjukkan bahwa bahkan mereka yang tidak dekat dengan keluarga kerajaan pun merasa langkah ini tidak pantas dilakukan. Aku rasa gagasan bahwa Harry berpikir ini adalah apa yang diinginkan Diana sama sekali tidak masuk akal. Jika Diana masih hidup, dia pasti akan sangat marah dengan ide ini. Dia sangat mencintai monarki, dia bahkan sering mengunjungi mereka saat masih kecil. Setiap akhir pekan untuk minum teh bersama ratu dan keluarga kerajaan. Dia sangat hormat kepada mereka, meskipun hubungannya dengan keluarga kerajaan tidak selalu berjalan mulus. Tapi itu bukan karena dia tidak peduli, ada alasan lain yang lebih kompleks. Menurut saya langkah Harry ini sebenarnya dilakukan untuk menyakiti ayahnya dan William, karena mereka tidak lagi berkomunikasi dengannya. Mereka tidak menjawabnya, dan Harry mungkin merasa frustrasi karena tidak berhasil membuat mereka benar-benar tidak bahagia. Namun, aku yakin William dan Raja Charles sengaja menjaga jarak darinya. Bukan karena mereka ingin menutup pintu sepenuhnya, tapi karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Langkah seperti ini benar-benar seperti bom. Sangat menyakitkan, terutama ketika orang yang terlibat sedang menghadapi tantangan kesehatan. Aku harap jika Harry mencoba melanjutkan rencana ini, itu tidak akan berhasil. Ini adalah tindakan yang begitu menyakitkan, terutama ketika kita tahu bahwa itu hanya akan menambah luka bagi keluarga kerajaan. Minggu ini juga ada momen lain yang cukup kontroversial. Upaya Meghan Markle untuk membantah klaim bahwa semuanya tidak berjalan baik dengan proyek Netflix-nya. Klip yang dia rilis untuk meyakinkan publik justru terlihat sangat tidak meyakinkan. Perhatikan ini. Alih-alih memotong nanas menjadi potongan kecil yang sempurna, kamu bisa mengikuti garis alami buahnya. Alam sudah memberi kita petunjuk tentang cara menikmati rasa yang sempurna. Apakah kita diharapkan percaya bahwa inilah yang kita lewatkan selama ini? Seperti yang banyak orang di internet tunjukkan, sebagian besar dari kita sudah tahu bagaimana cara memotong nanas dengan benar. Jadi, klip ini tidak hanya terlihat aneh, tapi juga kurang relevan dengan isu utama yang sedang dibahas. Publik tampaknya tidak terkesan, dan ini mungkin malah memperburuk citra mereka. Jika itu adalah contoh terbaik dari klip yang tersisa di ruang pemotongan, ya ampun, ini benar-benar tidak meyakinkan. Beberapa orang bahkan berkomentar, apa berikutnya? Apakah kita akan diperlihatkan cara membuka pisang? Ya, kupas pisang. Persis seperti yang semua orang sudah tahu. Mungkin itu akan jadi konten berikutnya. Tapi ketika Meghan melakukan hal-hal seperti ini dengan banyak kata-kata yang terdengar kosong, kita hanya bisa berkata, jangan percaya. Ini bukan tentang memberikan nilai nyata kepada orang-orang. Ini bukan tentang membuat makanan atau memberikan solusi praktis. Dia hanya menunjukkan sesuatu yang sangat dasar, memotong nanas, yang bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipikirkan dua kali. Inilah masalahnya, dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau mempelajari hal-hal yang benar-benar bisa membuat perbedaan besar dan membuat orang terpesona. Sebaliknya, dia hanya melakukan sesuatu yang tampaknya ditujukan untuk orang-orang yang hampir tidak tahu apa-apa. Ini seperti upaya putus asa terakhir untuk menunjukkan kepada dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, pada acara besar Netflix minggu ini di AS, dia sama sekali tidak disebutkan. Bahkan di acara Dome di Los Angeles, yang notabene adalah kampung halamannya dan acara untuk penggemar Amerika, dia tidak ada dalam sorotan. Mereka merilis trailer untuk serial baru, tapi nama Meghan tidak muncul sama sekali. Inilah yang menarik. Meskipun Netflix mungkin masih mendukung Meghan secara resmi, jelas bahwa mereka tidak bangga dengan hubungan mereka dengannya. Jika kita mundur beberapa minggu ke belakang, kita bisa melihat bahwa banyak orang mulai menjauh darinya. Tidak ada yang ingin mengundangnya, apakah itu untuk konser, pesta, atau acara lainnya. Semua orang mulai mundur karena mereka tidak ingin terlihat dekat dengannya. Bahkan, dia mengalami kesulitan menemukan orang untuk berbicara di podcastnya. Orang-orang benar-benar tidak tertarik lagi. Ini menarik. Ada begitu banyak orang yang ingin bekerja dengannya. Dia adalah sosok yang sangat dicari-cari untuk wawancara atau kolaborasi. Dulu, Meghan adalah sosok yang banyak orang ingin dekati. Mereka ingin bekerja dengannya, berdiri di sisinya, dan menjadi bagian dari dunianya. Tapi sekarang, hampir tidak ada yang ingin terlalu dekat dengannya karena mereka merasa bahwa hubungan itu bisa mengotori mereka. Bukan hanya karena citra publiknya yang semakin negatif, tapi juga karena reputasi mereka sendiri bisa terpengaruh. Jika kamu mendekatinya, ada risiko besar bahwa dia akan meninggalkanmu begitu dia tidak lagi membutuhkanmu. Jadi, ini bukan cara yang baik untuk mencoba membangun pertemanan atau bahkan membuat kolaborasi yang bermanfaat.
orang-orang justru memilih untuk menjauh. Ada kesan bahwa terlalu dekat dengannya bisa terasa tidak bersih atau berisiko bagi reputasi mereka.